Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Podcast Hitika, ruang inspirasi dan motivasi. Bersama saya Niputu Eka Darmini, yang pada kesempatan kali ini akan menemani kalian sebagai presenter. Nah, Sobat Podcast Tika, pada episode kali ini kita akan membahas tentang antara gadget dan fokus belajar, perspektif dari guru tentang Gen Z. Oke, sebelum itu, seperti yang kita tahu, gadget sudah menjadi salah satu bagian di kehidupan sehari-hari kita, di mana dari situlah muncul pertanyaan penting, apakah gadget bisa membantu kita untuk belajar lebih efektif atau justru mengganggu fokus kita? Nah, dengan pembahasan itu, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang merupakan salah satu guru dari SMA Negeri 3 Mataram. Nah, mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Halo Ibu, selamat siang. Halo Mbak Tika, halo semuanya Sobat Podcast Tika. Ya, mungkin Ibu bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, nama saya Bu Puput, guru SMA Negeri 3 Mataram, mata pelajaran geografi. Oke Ibu, mungkin kita langsung aja ya Bu ya. Boleh. Nah, sebelum itu Ibu di SMA 3 nih mengajar kelas berapa aja sih nih Bu? Nah, kebetulan saya ini ngajar di SMA 3 Mataram, itu ngajar geografi kelas 10 dan kelas 11. Dan kebetulan udah dari 2019, berarti sekitar 7 tahunan di sana. Wah, lumayan lama juga ya Bu ya? Iya, lumayan lama. Berarti kelas 7 dan kelas 11 ini termasuk kelas 10. kelas 10. Oh iya, maaf Bu. Kelas 10 dan kelas 11 ini berarti termasuk Gen Z juga nih Bu ya? Iya, termasuk anak-anak Gen Z yang nggak bisa lepas dari handphone. Berarti mungkin Ibu bisa memberikan ini nih pengalaman Ibu dalam mengajar Gen Z nih. Gimana sih Bu pengalaman? Pengalaman saya selama mengajar Gen Z ya, kadang anak-anaknya itu mudah terdistraksi, terutama dalam penggunaan gadget ya, karena kan kita temanya gadget dan fokus belajar. Kalau dilihat dari situ memang anak-anak Gen Z ini mudah goyah fokusnya, seperti itu. Berarti kalau dengan generasi sebelumnya nih Bu, apakah ada perbedaan dari Gen Z dengan generasi sebelumnya? Ya, mungkin karena sekarang Gen Z ini kan kalau untuk penggunaan gadget itu kan tidak lepas dari gadget ya. Jadi kemana-mana gadget, apa-apa gadget. Jadi dikit-dikit gadget gitu. Yang membedakan itu sih, yang menonjol ya. Fokus belajarnya pun berbeda. Jadi yang Gen Z ini tuh sekarang mudah terdistraksi. Jadi fokusnya itu gampang hilang. Dia mudah bosan. Beda sama generasi sebelumnya. Dia itu cenderung tidak mudah bosan dan tidak mudah terdistraksi. Jadi mereka berlawanan kayak gitu. Berarti dengan adanya gadget ini, apakah berpengaruh dalam dalam pembelajaran nih Bu? Ya sebenarnya cukup berpengaruh sih ya penggunaan gadgetnya. Karena anak sekarang itu nggak bisa lepas dari gadget, otomatis kita sebagai guru harus bisa membawa gadget itu dalam pembelajaran gitu. Kemudian juga karena fokus anak Gen Z ini mudah bosan, jadi kita harus cari sesuatu yang membuat anak itu bisa cepat fokus. Jadi menurut Ibu nih, apakah gadget ini membantu atau malah menjadi mengganggu dalam proses pembelajaran? Nah, sebenarnya gadget ini ya itu bisa dua ya. Bisa sebagai teman belajar dan juga bisa sebagai pengganggu. Nah, itu tergantung anaknya sendiri nih. Kalau anaknya ini bisa mengontrol atau bisa menggunakan gadget itu dengan bijak, nah dia bisa sebagai teman belajar. Tapi kalau dia tidak bisa mengontrol diri dalam penggunaan gadget, nah nggak bisa lepas dari gadget, nah itu bisa jadi pengganggu fokus belajar anak-anak, seperti itu Mbak Dika. Tapi namun kan biasanya gini Bu, kan kita nih lagi fokus belajar. Oke, tapi kan pasti ada inilah main scrolling lah bentar. Iya. Tapi kadang kayak lupa
gitu loh Bu, Nah, jadi sering lupa waktu. Gini, iya, bahkan kita yang udah tua juga, kita yang generasi milenial ya, kita tuh kalau misalnya udah buka handphone, scroll TikTok, scroll IG, itu kayak udah lupa waktu, tiba-tiba udah sejam nih ternyata kan. Nah, itu juga yang bikin anak-anak generasi sekarang itu apa ya, mudah terdistraksi gitu, karena mereka itu apa ya, kurang bisa ini. Jadi ketika dia udah ada, oh misalnya nih kita lagi belajar fokus ya, sebagai guru kita fokus belajar, tiba-tiba ting ada notification, mereka pasti akan buru-buru lihat itu notifikasi apa ya gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya, harus ada apa ya, harus ada aturan yang mengatur penggunaan gadget terutama di sekolah. Terus apakah ada penurunan nih Bu, penurunan dalam fokus belajar pada siswa akibat penggunaan gadget ini Bu? Ya, ada, cenderung ada ya Mbak ya. Karena apa? Karena gini, biasanya anak yang apa namanya, dikit-dikit pegang HP, ketika guru menjelaskan kan biasanya guru juga menjelaskan materi kayak gitu kan. Nah, itu karena terdistraksi sama gadget, jadi dia tuh apa namanya, kurang fokus ketika ada penilaian akhir atau ketika ada ini. Jadi itu kadang membuat nilainya turun karena tadi nggak fokus belajar. Nah, itu sih Mbak Tika. Jadi akibat terlalu sering, Iya, terlalu ya scroll mudah. Jadi kayak gampang bosen, maunya tuh yang ini kayak gitu, maunya yang apa namanya, ya sebenarnya gadget itu juga berpengaruh ya, maksudnya ada sisi positifnya juga, cuman ya emang harus ada kayak apa ya namanya, kayak anaknya sendiri juga harus bisa mengontrol, gurunya tuh bisa mengontrol, dan juga kerjasama sama orang tua juga harus. Jadi kalau misalnya di rumah ternyata gadgetnya nggak dikontrol, ya sama aja bohong gitu sih. Iya Bu, benar. Terus kemudian apa sih sisi positif dan negatif dari adanya gadget terutama dalam pembelajaran di kelas nih Bu? Nah, ada sisi positifnya ya. Saya termasuk guru yang sering menggunakan gadget di kelas. Sebenarnya kalau di SMA 3 Mataram di sekolah saya itu dulunya sempat diperbolehkan, tidak ada aturan atau pembatasan dalam penggunaan gadget. Tapi ternyata seiring berjalan waktu, penggunaan gadget di kelas ini tidak terkontrol, sehingga sekolah memutuskan untuk membuat kebijakan dengan membatasi anak-anak menggunakan gadget. Jadi ketika dia masuk sekolah jam pertama itu anak-anak gadgetnya dikumpulkan di locker. Gadgetnya dikumpulkan di locker. Nah itu biasanya ada bapak ibu guru piket, semacam guru piket itu yang dia tuh tiap pagi ngebuka locker sama ngunci. Jadi pas jam pertama anak-anak tuh ngumpulin, nanti pulang sekolah mereka ini apa namanya ambil lagi. Nah, cuman ya sisi positifnya tuh kalau pakai gadget itu saya terbantu sekali ya, terbantu menggunakan. Misalnya nih ada materi tentang saya geografi gitu kan. Coba cari artikel tentang misalnya tentang bencana gitu. Dia jadi mudah cari artikel gitu. Beda sama dulu ya, dulu kan susah, kita harus cari koran, artikel segala macam. Sekarang tinggal berita-berita online itu mudah. Itu sisi positifnya, mempermudah juga. Ini saya suka pakai game edukasi kayak Word Wall, kayak kalau dulu namanya quizzes segala macam gitu. Jadi itu juga membantu saya di gadget. Nah, sisi negatifnya adalah anak-anak itu yaitu harus diawasi, karena benar-benar penggunaan gadget kalau tidak terkontrol, tidak diawasi, tidak diarahkan, itu benar-benar mengganggu fokus belajar. Ternyata ya memang gadget itu sangat sebenarnya ya mengganggu
mengganggu fokus Fokus belajar belajar. anak sih di kelas terutama ya. Karena kalau misalnya udah lihat handphone tuh tiba-tiba udah nggak konsen, gurunya nggak akan Bener-bener, Bu. didengar kayak gitu. Bener-bener, saya juga termasuk ya, Bu. Nah kayak gitu Mbak. Iya. Heeh. Mungkin dari semua ini yang pengalaman Ibu, apa sih strategi Ibu nih dalam menjaga fokus siswa nih agar tetap fokus? Nah kebetulan nih kalau saya ya, jadi misalnya eh, ada mapel saya, Mm-mm. kadang ketika saya sedang menjelaskan, oke kalian nggak boleh lihat handphone dikumpulkan semua, ya. Tapi ketika misalnya ada tugas atau ada penilaian akhir yang butuh menggunakan game edukasi, boleh kok pakai handphone. Jadi sebenarnya emang aturannya nggak dibolehin pakai handphone Handphone. ya. Cuman kalau misalnya guru itu mau pakai ya nggak Mm-mm. apa-apa, tapi emang harus dengan kontrol Kontrol. guru. Mm-mm. Jadi harus diawasi benar-benar. Kalau enggak ya Enggak ini. anak-anaknya ya gitu deh, anak-anak zaman sekarang ya. Mm-mm. Gen Z itu tadi ya. Jadi emang strateginya saya harus ngontrol anak-anak penuh gitu ya. Jadi saya Mm-mm. harus kalau misalnya dan itu harus disiplin. Misalnya kita 30 menit pakai handphone ya, habis itu dibalikin lagi kalau kan. Itu benar-benar harus disiplin kayak gitu. Dan bijak sih. Kalau enggak mungkin ini ya Bu ya, semua. Wah, semuanya pada buka, semuanya pada TikTok-kan. Jadi TikTok. kadang tuh mereka tuh ya gurunya di depan jelasin, anaknya yang di belakang TikTok-kan. Kalau enggak lihat scroll-scroll, kalau enggak mabar. Udah itu pasti. Itu Gen Z sekarang Iya, ya Bu ya. itu anak-anak Gen Z sekarang. Nah, kemudian apa sih harapan Ibu terhadap Gen Z dalam menghadapi tantangan di era digital sekarang? Sebenarnya tinggal anak-anak Gen Z ini ya, dia lebih bijak. Dia harus bisa bijak dalam menggunakan handphone, apalagi dengan berita-berita yang viral-viral sekarang, info mudah diakses, media sosial mudah diakses. Sebenarnya juga itu tantangan untuk anak Gen Z harus lebih bijak ya dalam bergadget, bersosmed juga itu terutama ya. Seperti itu. Terus juga bisa harus mengatur diri. Jangan sampai kita kebanyakan main gadget dan kita akan lupa segalanya kewajiban kita sebagai siswa apa. Nah, itu sih Mbak Tika. Iya, apalagi kayak zaman sekarang banyak banget berita-berita hoax juga nggak Nah, sih, Bu? betul Iya. sekali. Sekarang anak-anak Gen Z itu lebih mudah menyerap informasi Mm-mm. tanpa kita tahu Tahu itu iya, benar atau enggak tanpa dulu. dicari terlebih Nah, dahulu. betul. Mm-mm. Dan juga kok ini yang viral-viral yang Mm-mm. kalau sekarang anak sekarang namanya apa sih? FOMO. FOMO iya, Nah, iya FOMO. FOMO itu ya. Jadi Mm-mm. anak-anak tuh cepat FOMO. FOMO. Wah, kalau ada yang FOMO, Mm-mm. misalnya ada yang baru viral itu Diikutin diikutin ya. gitu. Anak-anak FOMO itu bener-bener deh. Ini yang viral, oh iya ikut, Iya, biasanya gitu itu sih. anak-anak sekarang kayak gitu kan Mm-mm. Mbak Tika. Seperti Iya, itu. bener banget sih, Bu. Oke, wah mungkin segitu aja ya pembahasan kita hari ini, Bu. Oke. Nah, namun sebelum kita akhiri, mungkin Ibu bisa memberikan pesan singkat nih untuk Sobat Podcast Tika, khususnya pada Gen Z. Apa nih pesan singkatnya nih, Bu? Pesan dari Bu Puput untuk anak-anak Gen Z ya. uh, Fokuslah belajar, boleh main gadget tapi dengan bijak ya. Jam tidur ya tidur, jangan malah mabar sampai begadang karena ternyata Mbak Tika kalau kita misalnya mabar sampai tengah malam, paginya harus sekolah, itu pasti paginya akan lesu, ngantuk, nggak fokus, itu udah pasti. Jadi anak-anak Gen Z boleh pakai gadget tapi harus bijak ya dan disiplin waktu. Itu aja sih Mbak Tika. Oke, nah denger tuh Sobat, boleh menggunakan gadget namun harus bijak. Iya, betul sekali. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan insight yang Ibu sudah berikan. Mungkin Sobat Podcast Tika, tidak terasa ya kita sudah lama berbincang-bincang dengan Bu Puput. Mungkin semoga pembahasan yang Ibu Puput berikan dapat bermanfaat bagi Sobat Podcast Tika dan semua terutama dalam menyikapi gadget agar tetap dapat mendukung fokus belajar. Oke. Nah, ya. terima kasih juga kepada Sobat Podcast Tika yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga untuk Ibu Puput dan dapat hadir di sini bersama saya di episode kali ini. Mungkin
Saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin segitu saja dari saya. Saya Niputeka Darmini, mohon undur diri dan sampai jumpa Sobat Podcast Tika. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syadu, syadu, syadu. Oke.